Kemarin, PT NGL Tech Service Indonesia bersama dengan Universitas Padjadjaran memperkenalkan inovasi terbaru yang berpotensi mendukung ketahanan energi nasional. Kerjasama keduanya berhasil memproduksi hidrogen dari pasir silika yang sangat mudah dijumpai dan tersebar di banyak tempat di Indonesia. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh PT NGL Tech Service Indonesia berada di kawasan industri Tegaluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tim riset dipimpin oleh Profesor Yeni Wahyuni Hartati bersama dengan Dr. Uji Pratomo, Dr. Irwan Kurnia, Dr. Ari Hardianto, dan Dr. Irham. Penemuan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain penting di sektor energi hijau global dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah dan berkelanjutan. Dalam lokarya tersebut, tim riset dari UNPAD mendemonstrasikan proses reaksi kimia yang terjadi saat pasir silika diolah hingga menghasilkan hidrogen hijau. Dalam demonstrasi tersebut, ditunjukkan bagaimana bahan bakar hidrogen digunakan sebagai bahan bakar pada genset. Dan hebatnya lagi, pasir silika ini dapat diolah kembali atau didaur ulang. Nah, yang bikin kita senang lagi, PT PLN sangat mendukung mengembangkan teknologi ini dan membuka peluang kolaborasi dengan PT NGL Tech Service Indonesia. Artinya, hasil riset ini nantinya tak hanya sebatas riset, namun akan dikembangkan lebih lanjut hingga skala produksi. Tentu, inovasi tersebut dapat mengurangi angka impor BBM di Indonesia, geng. Sekaligus berkontribusi pada penurunan emisi karbon, penciptaan ekonomi sirkuler, dan menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, juga ikut memelihara lingkungan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama di daerah pedesaan yang kaya akan sumber pasir silika. Nah, mengenai prosesnya, jujur saja nih, admin bingung mau menjelaskan bagaimana proses pasir silika diubah menjadi hidrogen, karena ini benar-benar di luar pengetahuan aneh, bro. Secara, kandungan pasir silika itu kan SiO2 atau silikon dioksida. Sederhananya nih, atom silikon yang terikat pada dua atom oksigen. Selain itu memang terdapat pengotor seperti oksida besi, aluminium oksida, titanium oksida, kalsium oksida, magnesium oksida, kalium oksida, dan lain-lain. Tapi jumlahnya itu kecil. Nah, yang jelas, hidrogen bukanlah salah satu komponen molekul yang menyusun SiO2, alias tidak ada kandungan hidrogen yang ada di dalam pasir silika. Ini, geng, makanya admin bingung nih prosesnya. Artinya, untuk memecah molekul SiO2 benar-benar membutuhkan metode yang khusus, bukan dengan katalis. Kalau katalis kan zat kimia yang mempercepat proses oksidasi, sedangkan SiO2 justru biasanya digunakan sebagai katalis. Apalagi mengingat SiO2 memiliki ikatan konvalen yang sangat kuat antara atom silikon dengan oksigen. Dan ikatan ini sangat stabil dan sangat sulit dipecahkan dengan cara yang sederhana. Maka dari itu, admin sendiri jujur sangat mengapresiasi dan bangga, bro. Karena ini benar-benar luar biasa. Metode yang digunakan oleh anak-anak UNPAD seperti ini sebenarnya sudah lama loh dicari oleh berbagai negara. Tapi sampai sekarang, belum ada kan negara yang benar-benar mengubah pasir silika menjadi hidrogen. Mungkin teman-teman pernah ada yang dengar nih, negara mana yang memproduksi hidrogen dari pasir silika. Kalau ada yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sepertinya, geng, tak lama lagi Jepang akan datang nih. Karena negara ini kan memang dari dulu terobsesi dengan hidrogen untuk sumber energi di negaranya. Contohnya tuh, negara lain ngeluarin mobil listrik, Jepang malah ngeluarin mobil hidrogen. Kenapa? Ya karena hidrogen itu memang jauh lebih efisien, bro. Dan lebih realistis digunakan untuk saat ini sebagai sumber energi kendaraan. Tapi sayangnya, hidrogen ini mempunyai resiko yang tinggi. Karena jika terjadi kecelakaan, maka tabung hidrogen akan meledak. Pengemudi gak bakal bisa tertolong, geng. Tapi untuk efisiensi penggunaan jarak tempuh, mobil hidrogen sekali isi bahan bakar bisa menempuh jarak 400 hingga 600 mil atau sekitar 500 km lah. Dan gas buangnya pun ramah lingkungan, cuma air doang atau O2. Nah, kita doakan dan dukung terus program pengembangan ini, semoga saja sampai ke skala produksi seperti minyak sawit yang dikonversi menjadi biosolar. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tadi itu adalah suatu video yang
berharga ya buat kita semua sebagai orang Indonesia, karena ada penemuan-penemuan yang sebenarnya itu bagus buat orang Indonesia. Tetapi penemuan-penemuan tersebut tidak semuanya bisa terrealisasi dari sisi ekonomi dikarenakan adanya unsur nilai jual. Ini yang kadang menyulitkan bahwa produk penemuan tersebut tidak bisa dikomersilkan. Nah, salah satu produk yang sekarang bisa dikomersilkan itu adalah bahan bakar dari kelapa sawit yang dijadikan sebagai bahan bakar untuk kendaraan, dan ini sedang dikembangkan di Indonesia untuk bisa diproduksi secara massal, dan memang sudah diproduksi untuk secara massal. Itu adalah untuk versi yang B30 atau B40 ya. Sementara untuk yang B50 untuk bahan bakar menggunakan kelapa sawit ini masih dalam tahap pengujian. Nah, mudah-mudahan yang B50 ini pun sudah bisa dikembangkan, sudah bisa dipasarkan, karena kita tahu bahwa untuk pemasaran ini membutuhkan perhitungan perekonomian, untung ruginya dari produsen-produsen yang akan melakukannya sendiri, serta bagi konsumen memiliki nilai beli yang cukup murah sehingga bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, termasuk salah satunya ini adalah ditemukan lagi bahan bakar menggunakan pasir. Nah, kita heran ya, pasir bisa menjadi bahan bakar. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa kalau menurut Pak D ya. Dari sesuatu yang hampir tidak mungkin, ternyata berdasarkan penemuan-penemuan orang-orang yang memang pintar di bidangnya, itu menjadi sesuatu yang mungkin. Sama halnya, suatu hal yang tidak bisa dibayangkan waktu dulu ya, yang namanya listrik. Itu tidak ada yang bisa membayangkan listrik itu seperti apa, kemudian apa manfaatnya. Itu membutuhkan perjuangan untuk mengedukasi masyarakat supaya bisa menggunakan listrik. Begitu pula dengan boklam ya. Itu juga kita harus mengedukasi masyarakat ketika ditemukan boklam itu supaya masyarakat bisa pakai. Inilah namanya teknologi-teknologi baru atau penemuan baru itu pun membutuhkan waktu ya. Nah, Indonesia itu tidak kekurangan ya dengan orang-orang yang mampu untuk menemukan karya-karya baru yang berguna bagi masyarakat. Kendalanya adalah hanya dari sisi ekonomi ya, hitung antara untung dan ruginya. Nah, ini yang dikatakan masyarakat Indonesia ber-IQ rendah. Bagaimana kalau masyarakat Indonesia nantinya IQ-nya mulai tinggi? Mungkin penemuan-penemuannya pun akan lebih banyak dan bisa langsung diterapkan di masyarakat. Nah, ini aja dari Pak D ya informasinya. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.